Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpahan rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang adab dalam berdoa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahmi. Selama dia tidak terburu-buru, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis. Adab-adab dalam berdoa diantaranya mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Memanfaatkan keadaan yang mustajab untuk berdoa. Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara azan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqamah salat wajib. Manfaatkanlah untuk berdoa ketika itu. Syaur Sunnah Al-Baghawi 1/327. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Daud, Nisai, dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat antara hamba dan dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Dari Salmah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hamba-hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong, tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan beliau hazamkan, kabulkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mengabulkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajah menghadap telapak tangan. Hadis Tabrani. Dengan suara lirik dan tidak dikeraskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bisalatika wala tuhafid biha wattawi baina salika sabilan. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surah Al-Isra 110. Semoga setiap doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.